Peristiwa dimulai di dunia di mana sang hero yang pernah hidup, dunia yang sepenuhnya dihancurkan. Badai besar menyelimuti langit disertai dengan petir sepanjang langit membentang. Kehancuran dan kekacauan menyebar dan monster menyerbu menginvasi dunia sang hero. Monster yang datang melalui sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah dimensi lain. Umat manusia dipaksa bertarung setiap hari demi kelangsungan hidup. Sang hero menjalani kesehariannya bertarung melawan monster selama hidupnya. Ia menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang. Setiap hari, setiap malam, ia menebas, menusuk, dan menghancurkan monster yang datang tanpa henti. Darah musuh membasahi wajahnya, namun dengan tenang ia menyarungkan pedangnya, menatap tubuh-tubuh monster yang telah ia habisi. Waktu berlalu, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. 1 dekade penuh ia habiskan di medan perang. Tubuhnya terluka, jiwanya lelah, namun ia tetap berdiri, menatap tajam ke atas seperti seekor elang yang telah menargetkan mangsanya. Bahkan selama 10 tahun berlalu seperti tidak ada perubahan dalam pertarungan sengit melawan para monster yang menginvasi dunianya. Sang hero berdiri kuat ke arah cakrawala, sendirian, sebagai satu-satunya manusia yang tersisa di dunia. Sang hero yang sedang beristirahat berkata dalam hatinya bahwa dia bisa bertarung melawan monster apapun dengan hanya satu pedang, sambil menatap tajam ke arah jauh. Monster yang menakutkan muncul di hadapan sang hero, monster yang kekuatannya melampaui semua monster sebelumnya. Demon King menatap sang hero dengan menunjukkan aura kekuatannya yang besar. Sang hero berdiri, menatap Demon King. Demon King berkata kepada sang hero menyuruhnya untuk menyerah. Dan dunia yang kau tahu sekarang sudah hilang. Sang hero hanya terdiam menatap tajam, berkata di dalam hatinya bahwa pasti ada entitas di balik semua kekacauan ini dan memanipulasinya. Demon King hanya menyaksikan sang hero bertarung dengan bawahannya, dan berkata bahwa kekuatan serta potensi sang hero tidak dimanfaatkan atau disia-siakan. Demon King menawarkan sang hero menjadi pedang dan alatnya. Jangan bercanda, sang hero berkata dengan seluruh luapan emosi. Mengertakkan giginya merasa marah serta kesal dengan apa yang Demon King ucapkan. Dengan amarah yang membara, sang hero melompat tinggi ke udara, mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan ke arah Demon King. Namun, Demon King hanya berdiri diam, menanti dengan tangan kiri yang terkepal kuat. Demon King melepaskan pukulan brutal dari tangan kirinya. Tapi sang hero berhasil menghindar dengan gesit, lalu meluncur ke belakangnya dalam satu gerakan cepat. Tebasan pedang sang hero mengenai jari Demon King. Matanya kemudian menatap tajam ke arah sang hero, yang kini masih melayang di udara sambil membalikkan badannya untuk bersiap kembali menyerang. Tanpa disadari sebuah serangan kejutan tepat di samping wajah sang hero. Namun instingnya tajam, ia sudah menyadari serangan kejutan itu lebih dulu. Sang hero dengan cepat menangkis serangan itu, namun perbedaan kekuatan antara mereka terasa begitu nyata. Dengan suara yang dingin dan penuh ejekan, Demon King berkata, "Berjuanglah sekuat tenagamu. Bagiku, kau hanyalah serangga kecil, mudah dihancurkan kapan saja." Serangan bertubi-tubi dari Demon King menghujaninya tanpa ampun. Tubuhnya dipaksa menerima rasa sakit luar biasa hingga ia terbatuk darah. Sang hero terlempar ke belakang dengan sangat cepat. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh tanah, ia memutar badannya di udara dengan teknik backward roll landing, mendarat dengan aman meski dalam kondisi terjatuh. Dengan tekad membara ia melompat ke depan bagaikan roket yang melesat, sorot matanya dipenuhi amarah dan tekad tak tergoyahkan, dia tidak peduli pada luka-lukanya. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, mengalahkan Demon King, apapun risikonya. Di hadapannya, sang Demon King berdiri tegak, diam, penuh kepercayaan diri dan keangkuhan. Demon King mulai mengumpulkan energi di tangan kirinya, mempersiapkan serangan yang diperkuat aura. Dalam sekejap, ia melepaskan serangan itu, meluncur secepat kilat. Hero yang sudah kelelahan, dengan tubuh penuh luka, tak mampu menghindar, menciptakan gelombang debu dan menghancurkan apapun di sekitarnya. Meski tubuhnya dipenuhi rasa sakit, sang hero bangkit dengan terlatih. Nafasnya terengah-engah, namun ia bertahan. Tubuhnya diselimuti mana untuk menahan serangan Demon King. Di kejauhan, Demon King masih berdiri tegak, tubuhnya memancarkan aura kekuatan yang menggetarkan. Ia menatap sang hero dengan tajam, yakin bahwa lawannya tak akan mampu melawan lebih lama lagi. Mata sang hero menangkap sesuatu yang bersinar di dada Demon King. Sebuah liontin misterius tergantung di dada Demon King, tatapan hero langsung tertuju pada liontin itu. Dengan kekuatan yang tersisa sang hero menggunakan pedangnya layaknya sebuah tombak, sementara Demon King mengangkat pedangnya dengan tinggi. Sang hero melompat tinggi ke udara,
melemparkan pedangnya yang sudah dilapisi mana menuju ke Liotin. Pedang sang hero berhasil menembus tubuh Demon King menciptakan sebuah lubang besar. Serangan Demo King hampir saja mengenai sang hero. Saat Liotin itu mulai retak ada sinar kuning bekas serangan sang hero muncul di dada Demon King. Demon King meraung penuh amarah, suaranya menggema ke seluruh penjuru. Kau, kaparat. Sang hero berjuang keras untuk tetap berdiri, meski tubuhnya nyaris roboh. Liotinnya mulai retak dan bersinar terang, memancarkan cahaya. Dengan jeritan putus asa, Demon King menjerit. Tidak, tubuhnya terangkat ke langit, perlahan memudar secara misterius. Cahaya yang memukau memenuhi seluruh tempat, meninggalkan jejak keindahan yang tak terlupakan bagi sang hero. Sang hero yang telah kehabisan tenaga tak lagi mampu berdiri. Ia pun akhirnya roboh ke tanah, tubuhnya dipenuhi luka parah serta berlumuran darah. Di sekelilingnya, hanya tersisa kehancuran dan puing-puing akibat pertempuran melawan Demon King. Mata sang hero menatap langit malam, memandangi langit, dan mengaguminya dengan berkata, sungguh pemandangan yang indah sebelum matanya benar-benar tertutup. Skein beralih ke orang yang sedang berjalan dengan mengenakan sandal. Seorang pemuda yang sederhana sambil membawa tas berjalan dengan tenang dan tetap waspada. Sebuah tanda muncul yang menunjukkan Get Namsan, B. Rank, C. Rekomendasi, C. Minimal, 3 orang. Warga sipil dilarang masuk. Disertai alarm peringatan berbunyi, meminta para hero untuk mendapatkan ide mereka dan nomor registrasi hero untuk bisa memasukinya. Pemuda itu terus lanjut berjalan masuk mengabaikan alarm peringatan. Pemuda itu sampai di Yongsan Buseul berdiri di depan sebuah bangunan besar. Pemuda itu tiba-tiba menendang dinding dengan sangat kuat. Begitu pemuda itu masuk ke dalam terdengar suara yang keras suara alarm peringatan, seorang hero tak terdaftar sedang menerobos masuk ke dalam gate. Pemuda itu hanya menatap tajam. Kemudian mengabaikannya kembali berjalan masuk ke dalam gate. Begitu memasuki gerbang, terbentang hutan yang sangat luas. Pemuda itu berdiri di tengah-tengah hutan, dikelilingi pepohonan yang rimbun. Dengan tenang, ia mengamati sekelilingnya. Pemuda melahkan kakinya menuju ke dalam gate. Tanpa diduga ada yang memanggilnya, "Hei anak muda," pemuda itu pun menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Sekelompok adventure yang terdiri dari 4 orang mendekatinya. Mereka mengenakan perlengkapan resmi petualang. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria berjenggot, bersama seorang pria botak berbadan besar, seorang perempuan, satu lagi adalah pria bertubuh kurus. Mereka lalu bertanya kepadanya apakah ia tersesat. Pemimpin kelompok itu kembali angkat bicara. Ia berkata bahwa dirinya tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi kami sedang mau keluar ikutlah dengan kami untuk bergabung bersama kelompok mereka. Pemuda itu hanya memandangi mereka dalam diam, tampak tak peduli dengan apapun yang mereka katakan. Gadis anggota kelompok itu berkata, "Opa, lihat pakaiannya," dengan ekspresi terkejut. "Benar juga, dia memang tidak terlihat seperti seorang hero," ujar pria botak berbadan besar. Gadis itu menambahkan, "Aku tahu Potter biasanya berpakaian bebas, tapi, yang seperti ini belum pernah kulihat." Ia melirik tas yang dibawa si pemuda dan kembali berkomentar, dan tas itu, terlihat rapuh. Untuk apa dia membawa tas seperti itu ke dalam gate? Anggota kelompok lainnya, pria yang tampak kurus, ikut angkat suara. Mungkin dia seorang Potter yang sengaja ditinggalkan oleh hero yang bersamanya, karena tidak berguna. Pemuda itu, yang sudah tak tahan mendengar ocehan mereka, akhirnya buka suara. "Aku bisa dengar semua omongan kalian," ujarnya dengan nada datar. "Tapi aku baru saja masuk ke sini." Si kurus dari kelompok itu membalas, "Nah kan, sudah kubilang dia itu memang ditinggalkan." Pemimpin kelompok itu melangkah maju dengan raut malas. Memberitahu pemuda itu bahwa dia sudah sering bertemu banyak orang seperti dia sebelumnya dan mengerti persis alasan dia masuk ke dalam gate. Pemimpin kelompok melanjutkan perkataannya dengan memberikan saran pada pemuda. "Jangan ceroboh, yang ditayangkan di TV atau media online sangatlah berbeda dengan kenyataan, itu sama saja kau bunuh diri, kau harus membuat lisensi hero dahulu dengan melalui latihan dan ujian yang disediakan, agar mendapatkan lisensi. Dan ini itu C rank gate. Kalau kau baru mulai maka carilah F rank gate." Pemuda itu menanggapi dengan dingin. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan semua hal yang mereka bicarakan, meskipun ia memahami bahwa kelompok tersebut berniat membantu. Ucapan itu membuat kelompok tersebut tampak terkejut. Nada bicara pemuda itu terdengar tajam dan terkesan menantang. Salah satu anggota bahkan tampak tersulut emosi dan ingin menghadapi pemuda itu karena merasa tersinggung oleh sikapnya. Sebaliknya,
Sang pemimpin kelompok segera menenangkan anggotanya, berusaha meredakan ketegangan. Sementara itu, pemuda tersebut memilih untuk menjauh, meninggalkan mereka tanpa berkata lebih lanjut. Pada akhirnya, kelompok itu memutuskan untuk mengabaikannya. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang seperti dia hanya akan benar-benar belajar melalui pengalaman langsung, bahwa sebuah gate tidaklah seperti yang sering digambarkan di media atau internet. Gate itu jauh lebih brutal dan tanpa ampun. Begitu kau melangkah masuk, tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sesosok monster raksasa. Tubuhnya menjulang tinggi, biasa kita sebut dengan nama orc. Sang pemuda tetap berdiri tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar. Sang orc mendesis ke sang hero menunjukkan kemarahannya. Sang orc bersiap untuk menyerang pemuda itu. Sementara pemuda itu hanya berdiri dengan mata menatap ke orc sambil menjatuhkan tas yang ia bawa. Pemuda itu menghela nafas serta menutup matanya. Orc menyerang pemuda itu menghindarinya dengan mudah seolah pemuda itu tahu arah serangannya. Pemuda itu membuka matanya kemudian berkata, selama 10 tahun, orc menyerang sang hero, tetapi sang hero melompat ke udara mengakibatkan serangan orc tidak mengenai sang hero. Orc kebingungan dengan keberadaan sang hero yang ada di udara menjatuhkan dirinya dan meluncurkan sebuah pukulan cepat ke bagian belakang kepala orc. Kepala orc itu meledak tak tersisa. Orc itu jatuh ke tanah, darahnya mengalir melalui tenggorokan, menyebar ke seluruh tempat. Sehabis membunuh monster pemuda itu berkata, tidak ada hal yang berubah.